Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 23 September 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah maupun mancanegara. Kasus eksploitasi anak terjadi di Kota Medan terhadap anak di panti asuhan. Pengurus panti diduga mengeksploitasi anak dengan live aksi ngemis gift di TikTok. Polrestabes Medan terus melakukan pendalaman kasus dugaan eksploitasi anak oleh pengurus panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayana Raya. Penyidik saat ini menetapkan satu orang tersangka, yakni pengurus panti yang berinisial ZZ yang ikut mengelola panti asuhan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan panti asuhan tersebut telah berdiri sekitar 2 tahun, sedangkan aktivitas mengeksploitasi anak yang dilakukan pengurus panti melalui akun TikTok telah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Dari hasil penyelidikan, pelaku bisa meraup keuntungan berkisar 20 juta hingga 50 juta rupiah per bulan. Sebanyak 25 anak yang ada di panti asuhan tersebut telah diambil, 2 anak dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Sedangkan 4 orang anak yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, sisanya dibawa ke sentra bahagia milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya informasi bahwa anak yang ada di panti asuhan yang orang tuanya merupakan seorang mahasiswa. Direktur Utama Perumda Tirtauli Zulkifli Lubis mengundurkan diri dari jabatan. Pengunduran diri ini sempat menimbulkan pertanyaan karena tak lama setelah jabatannya diperpanjang. Kabar pengunduran diri Direktur Utama Dirut Perumda Tirtauli Zulkifli Lubis telah diterima pemerintah Kota Pematang Siantar. Kabak Perekonomian Sekretariat Daerah Pemko Pematang Siantar, Hendra Simamora mengaku telah menerima disposisi surat pengunduran diri tersebut. Zulkifli beralasan pengunduran diri itu dilakukan untuk mengembangkan karir pribadinya di luar instansi Perumda Tirtauli. Zulkifli telah menjabat sebagai direktur sejak periode 2017-2022 dan diangkat kembali pada periode 2022-2027. Namun, tak lama berselang atau setahun setelah ia diangkat kembali menjadi Dirut Perumda Tirtauli, ia memilih mengundurkan diri pada 18 September 2023 kemarin. Padahal pengangkatan Zulkifli sebagai Dirut kembali dikarenakan ia dianggap berprestasi dengan mendapatkan penghargaan Perumda Tirtauli meraih Top BUMD Award 2022 dengan bintang 4 dan dinobatkan menjadi Top CO BUMN 2022. Akan tetapi diangkatnya kembali Zulkifli sebagai Dirut sempat menuai kritikan diantaranya soal usianya. Bahkan gugatan telah dilayangkan Sumut Watch ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Medan tidak lama setelah pengangkatan itu. Banjir melanda Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamani. Hujan deras yang mengguyur tersebut bagai air bah yang tumpah hingga mengenangi ke rumah-rumah warga. Banjir terjadi di Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun pada Selasa malam setelah hujan deras. Air mengalir deras bagai sungai dan bah mengakibatkan sejumlah rumah terendam. Ketinggian banjir cukup parah mencapai setinggi lutut orang dewasa serta dibarengi arus air yang cukup deras. Kepala Desa Tigabolon menyebutkan bahwa banjir kali ini merupakan yang terparah. Sebelumnya tidak pernah terjadi banjir sebesar ini yang mengakibatkan drainase penuh dan tak menampung debit air hingga mengakibatkan sejumlah rumah dan badan jalan berubah menjadi sungai. Ia meyakini bahwa besarnya debit air yang membanjiri Desa Tigabolon Pane saat ini tidak terlepas dari konversi tanaman teh ke sawit yang dilakukan perkebunan teh Sidamani milik PTPN 4. Banjir juga terjadi di beberapa titik antara lain di Desa Bahal Gajah Tonga, Desa Manik Silau, Desa Tigabolon dan Desa Tigabolon Pane. Pemerintah akhirnya mempercepat jadwal pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Jadwal yang seharusnya dilaksanakan pada November 2024 kini dipercepat menjadi September 2024. Pemilihan kepala daerah pilkada tahun 2024 resmi dipercepat. Yang sebelumnya akan dilaksanakan pada November 2024 kini dipercepat menjadi September 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan percepatan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran terkait kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Tito juga menyoroti bahwa saat ini terdapat 101 daerah yang saat ini diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 2022, termasuk 4 daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Selain itu, menurut Tito, ada 170 daerah yang diisi oleh PJ Kepala Daerah pada tahun 2023. Ada juga 270 kepala daerah yang dipilih dalam pemilihan tahun 2020 dan masa jabatannya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Lebih lanjut, ia mengatakan peran penjabat kepala daerah tidak sebesar peran kepala daerah yang terpilih dalam pilkada yang memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dipilih oleh rakyat.
Wacana percepatan pilkada sebelumnya telah diungkapkan oleh beberapa anggota Komisi 2 DPR. Perubahan jadwal tersebut direncanakan akan diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Dengan menggunakan Perpu ini, jadwal pilkada yang sebelumnya disepakati pada 27 November 2024 akan dimajukan dan diadakan dalam 2 tahap, yaitu pada 7 dan 24 September 2024. Jerman dan Italia kewalahan mengatasi persoalan migran. Kedua negara tersebut kesulitan untuk menerima lebih banyak migran. Jerman menghadapi kesulitan untuk menerima lebih banyak migran. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sebelum berangkat ke Italia mengatakan kondisi Jerman sama dengan Italia yang telah berada pada batas kapasitasnya. Jerman sendiri telah menerima sepertiga dari semua permohonan suaka yang diajukan Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2023. Steinmeier mengakui bahwa Italia dan Jerman menerima beban berat yang harus ditanggung dan menyerukan distribusi yang adil atas beban migrasi di Eropa. Sementara itu, pihak berwenang Italia baru-baru ini mulai memindahkan sejumlah migran ke Sisilia atau pulau kecil di Lampedusa yang kewalahan dengan jumlah kedatangan pencari suaka yang memecahkan rekor. Sekitar 8.500 orang tiba di Lampedusa dengan menggunakan 199 kapal antara lain Senin dan Rabu pada pekan lalu. Untuk membatasi jumlah orang yang datang ke Eropa, Steinmeier mengatakan bahwa kontrol dan pengawasan yang lebih kuat di perbatasan eksternal yang sangat diperlukan. Presiden Jerman menekankan keyakinannya bahwa Italia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam masalah migrasi dan berterima kasih kepada negara itu karena telah menunjukkan begitu banyak tanggung jawab kemanusiaan. Pemerintah sayap kanan Italia telah dikritik karena mengeluarkan dekret yang mengekang hak-hak migran dan menghalangi misi penyelamatan nirlaba di laut. Steinmeier juga mendesak pemerintah Italia dan Jerman untuk merundingkan kesepakatan atas perselisihan mereka mengenai masalah ini. Pekan lalu, Jerman menangguhkan penerimaan migran secara sukarela dari Italia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan Italia sendiri menolak untuk menerima kembali orang-orang yang proses suakanya menjadi tanggung jawab pemerintah di Roma di bawah hukum Uni Eropa. Perdebatan di Jerman mengenai batas migrasi kembali memanas. Beberapa politisi Jerman baru-baru ini mengusulkan pembatasan jumlah migran dan pencari suaka setiap tahunnya. Demikian Top 5, update terus informasi Anda dengan membaca harian Mistar dan mistar.id. Saya Siti Khairunisa, sampai jumpa.